Halo, perkenalkan saya Nimade Ayu Juliantini, NIM 20341038. Saya dari Prodi S1 Pariwisata B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hegemoni dalam kegiatan pariwisata? Hegemoni dalam kegiatan pariwisata merupakan suatu pemerintah yang berkuasa di daerah tersebut mengambil alih daerah yang mempunyai potensi sebagai potensi pariwisata. Nomor 2, berikan contoh fenomena hegemoni dalam kegiatan pariwisata. Boleh di salah satu destinasi pariwisata budaya di Bali atau di destinasi wisata budaya lainnya di Indonesia. Awalnya, pemerintah penduduk di daerah Kuta bermata pencarian sebagai petani, sebagian lagi bekerja sebagai nelayan, dan sebagian lagi bekerja sebagai pedagang, serta bekerja pada kerajinan emas dan perak. Setelah pemerintahan Kuta diperkenalkan sebagai salah satu daerah yang layak dikunjungi dengan pantainya yang indah, serta sunsetnya juga yang indah, maka lambat laun, daerah Kuta berkembang sangat pesat menjadi daerah pariwisata. Para petani yang mula-mula menggarap lahannya di sawah, kini beralih menjadi pedagang, pengusaha penginapan, pengusaha rumah makan, serta beberapa anggota masyarakat yang pada mulanya sebagai nelayan, kini dengan berkembang pariwisata berawal menjadi pengusaha jukung untuk mengantar wisatawan ke laut berwisata dan para investor asing yang boleh mendirikan hotel-hotel bintang 5 di Kuta. Dengan demikian perkembangannya kepariwisataan di Kuta, maka banyak penduduk dari luar desa dan luar Bali mencari pekerjaan dan tinggal menetap di Kuta. Berdasarkan pembatasan tersebut di atas, maka bentuk dan wujud dari organisasi Banjar dan Desa Adat Kuta akan tetap berbeda dengan struktur dari organisasi Banjar dan Desa Dinas akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan sosial dan masyarakat di Kelurahan Kuta juga dibedakan atas adat dan dinas. Penduduk asli Kuta termasuk dalam kedua anggota baik adat maupun dinas. Sedangkan bagi penduduk pendatang hanya sebatas administratif kedinasan. Perbedaan ini karena pada penduduk asli memiliki kegiatan sosial budaya dan tanggung jawab religius terhadap keterikatan sebagai warga negara asli. Sebagai salah satu daya tarik dari kunjungan wisatawan ke Bali adalah mereka ingin melihat keunikan tradisi dan agama Hindu yang ada di Bali. Terjadi hubungan yang casual jika antara perkembangan pariwisata dikaitkan dengan pelestarian dan peningkatan pelaksanaan kegiatan tradisi dan keagamaan tersebut. Kenyataan inilah menyiratkan bahwa Bali memang tepat menetapkan model kepariwisataan yang berdasarkan dan berjiwakan kebudayaan. Sampai saat ini, tradisi yang masih tetap berkembang dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat Kuta berupa pelaksanaan tata cara daur ulang dengan tata cara upacara keagamaan baik pada pemujaan keluarga di rumah tinggal dan dari soroh klien, serta pelaksanaan semakin marak dan terarah di Pura Pemujaan Kayangan 3, Puseh, Desa, dan Dalem. Kenyataan yang sangat mudah dipahami terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari masyarakat pariwisata, para bangunan tempat ibadah, pura sanggah dan merajan semakin diperbaiki dengan adanya arsitektur yang lebih bagus dan kuat, serta kuantitas pelaksanaan upacara besar semakin banyak dan sering. Semua ini merupakan rasa syukur masyarakat dan sebagai nilai tabungan plus yang terkait dengan hukuman, karma pahala, dan konsep yatnya atau pengorbanan dengan menirukan konsep ekonomi. Pengorbanan yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Begitulah sebuah teori fungsional dalam masalah penerapan kehidupan sosial budaya di Bali dan di Kuta khususnya, bahwa tolong-menolong sebagai wujud nyatanya dan lebih abstrak lagi dalam konsep persembahyangan, yakni adanya yatnya sebagai korban persembahan guna melaksanakan berkah yang lebih banyak dari Yang Maha Kuasa dengan sebutan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, berikan pendapat apakah hegemoni memiliki dampak positif dan negatif. Kebijakan ini bagai pedang bermata dua, yaitu satu sisi menguntungkan pemerintahan pusat untuk pajak pendapatan serta masyarakat lokal atau bukan hanya Kuta yang dapat menikmati keterbukaannya peluangnya, dan bagi masyarakat Kuta juga sering berdampak negatif yang mengakibatkan penginapan lokal atau homestay yang ada sebelumnya semakin sulit bersaing dalam mendapatkan tamu, termasuk semakin meluasnya dominasi ruang turistik, komersial, dan kapitalistik terhadap karang desa atau ruang budaya lokal. Sekian dan terima kasih.